Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, diberkati dan dilimpahi oleh rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-294 yang kali ini akan mengangkat judul renungan lagi-lagi mengenai persepuluhan. Nah, firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau memberikan kesempatan untuk kami bersaat teduh bersama-sama Tuhan. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati, kami mau memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, yang menjadi latar belakang atau alasan saya mengangkat topik bahasan ini tentu berakar dari keresahan hati saya. Karena dalam seminggu berjalan ini, ketika saya take podcast ini, ada seorang pastor dengan kaliber yang sudah bisa dibilang nasional ya, yang dimana ada potongan videonya mengungkapkan mengenai persepuluhan dan ia banding-bandingkan dengan persembahan dari agama lain. Nah, di sini saya memahami memang pastor ini bermaksud untuk guyon atau bercanda di dalam khotbahnya. Namun masalahnya di sini, candaannya itu tidak relevan, tidak edukatif, malah justru candaan atau guyonannya ini provokatif. Membuat perpecahan antar umat beragama atau menyerang keyakinan agama lain. Nah, saya pribadi pun tidak merasa ada sesuatu yang esensi dari guyonan itu, di mana beliau berkata bahwa orang Kristen memberi persepuluhan, jadi kita bisa santai-santai saja, kita bisa ibadah seminggu sekali, tidak seperti keyakinan lain dan bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini sungguh sangat tidak edukatif ya. Kita harus terus terang ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan maksud untuk menyerang pastor ini, tetapi saya yakin ada begitu banyak pengikut pastor-pastor ini yang dibutakan ya, dan tidak bisa melihat kebenaran. Jadi kita harus kritis kalau pastor kita menyampaikan firman Tuhan, apakah sudah sesuai dan seturut dengan yang tertulis dan esensinya atau pengajaran harafiahnya, pengajaran hakikat intisarinya itu memang betul-betul berkenaan dengan kehidupan pertumbuhan rohani kita. Kalau tidak, maka kita wajib untuk mengkritisinya. Ya saudara ya, hari-hari ini orang sudah memegang Alkitab. Hari-hari ini orang juga bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi saya yang tidak esensi dari guyonan itu ialah seolah-olah karena kita memberi 1/10, berarti kita jadi orang Kristen santai-santai. Kalau kita ngasih 20%, jadi kita bisa libur ibadah 2 minggu. Kalau kita ngasih 30%, kita libur ibadah 3 minggu. Seolah-olah persepuluhan itu bisa menggantikan relationship kita dengan Tuhan, seolah-olah hanya setoran ini aja yang paling penting. Nah, ini juga yang meracuni kebanyakan pikiran anak-anak Tuhan ya. Saya menyadari ya, gereja itu bertumbuh dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Tentu, misalkan seorang bapak, dia mendapatkan doktrin tentang persepuluhan, dia akan menurunkan doktrin itu kepada anaknya. Anaknya nanti akan menurunkan lagi doktrin itu kepada keturunan yang berikutnya. Sehingga konsep dari persepuluhan ini akan turun-temurun.
Yang saya suka di era ini ialah kebenaran firman Tuhan itu sudah dibukakan. Semakin pengetahuan bertambah-tambah. Sisi positifnya ialah kebenaran itu akan diungkap dengan lebih gamblang, dengan lebih jelas. Ya, saudara ya. Beberapa tahun terakhir ini ya, contohnya seperti sebutan Isa Al-Masih yang sebenarnya itu berasal dari bahasa Arab dengan tujuan menggambarkan Yesus Kristus. Tetapi hari ini Yesus Kristus dibedakan sama sekali dengan Isa Al-Masih. Karena Yesus Kristus bagi orang Kristen itu bersumber dari kitab suci kita yang notabene lebih tua, 700 tahun ya kekristenan daripada agama lain yang menyebut Isa Al-Masih seperti itu. Jadi ada begitu banyak pengetahuan dan kebenaran yang disingkapkan hari-hari ini sehingga orang bisa membedakan manakah pengajaran yang murni, yang sejati dengan yang tidak, saudara. Nah, demikian halnya dengan persepuluhan. Saya sudah pernah membahas tentang persepuluhan dan saudara boleh cek aja di uploadan video yang sudah saya upload beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu, saudara ya. Saya sudah pernah upload mengenai persepuluhan. Kalau tidak salah itu ada mungkin ada sekitar 2 atau 3 seri gitu, saya lupa ya. Jadi persepuluhan ini memang adalah sesuatu pengajaran yang sejak dulu saya juga pribadi sudah terima, saudara ya. Sumbernya itu adalah dari Maleakhi 3 ayat 10. Ya, biasanya di situ adalah ayat saktinya atau ayat acuannya bahwa jemaat harus memberikan persepuluhan. Kalau tidak, akan ada ancaman setelah itu, yaitu belalang pelahap, belalang pelompat, dan segala macam kengerian-kengerian yang dikasih tahu oleh pendeta-pendeta akibat dari orang tidak membayar persepuluhan. Nah, akhirnya jemaat Tuhan membayar persepuluhan, mengembalikan persepuluhan itu dengan rasa takut. 1, karena takut kena kutuk. Kemudian mereka juga berharap ada yang namanya iman transaksional. Artinya ketika saudara memberikan persepuluhan, saudara dijanjikan akan mendapatkan berkat 30, 60, 100 kali lipat. Walaupun itu sebenarnya tidak relevan dengan konteks ayatnya ya. Kita dijanjikan akan menuai lebih banyak. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu janji yang biasanya disampaikan. Namun yang salah dipahami di sini, yang dituai itu dalam konteks yang sesungguhnya ayat itu ialah bicara soal berkat-berkat rohani, bukan berkat jasmani, berkat materi berupa uang atau harta benda. Namun itu sudah meracuni semua orang, sehingga motivasi orang memberi persepuluhan ialah karena rasa takut dikutuk. Yang kedua, karena mereka berpikir bahwa uang mereka akan dilipat gandakan di gereja. Tuhan tidak mau berhutang katanya, dan Ia akan membalas orang yang menabur, bahkan dengan rasa sakit. Lalu digunakanlah ayat mengenai janda miskin yang memberi 2 peser yang sesungguhnya itu adalah pendapatannya dalam 1 hari, saudara, upah dia. Digembar-gemborkan di dalam setiap khotbah, berilah yang terbaik seperti janda miskin ini. Tapi mereka lupa di dalam Matius 23:23 Yesus memarahi orang-orang Farisi dan Saduki dan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang mengajarkan seperti ini. Bagi mereka mengajarkan persepuluhan itu lebih keras daripada yang seharusnya. Sehingga bahkan seorang janda miskin pun harus dipaksa memberikan seluruh upahnya dalam 1 hari itu. Yesus tidak sedang menyarankan ketika Ia mengatakan bahwa janda ini memberikan lebih banyak. Dia justru mengkritisi betapa kejamnya sistem persepuluhan atau hukum Taurat yang dipraktekkan atau yang diajarkan di tengah-tengah bangsa Israel di masa itu. Saudara ya, hari ini pun saya malu mendengarkan bagaimana ayat-ayat dan pengajaran tentang persepuluhan, buah sulung, korban syukur itu ditekankan begitu luar biasa di dalam gereja. Maaf, itu seperti ada motivasi yang lain. Kalau saudara murni menjadi seorang pastor hamba Tuhan, tidak seharusnya saudara lebih banyak mengkhotbahkan tentang Injil kemakmuran atau tentang berkat berlimpah-limpah atau tentang keuangan. Walaupun saya paham sih ya, kebanyakan orang hari ini pengen cuan, pengen sukses, pengen diberkati,
bahasa Alkitabnya. Tetapi nggak seperti itu faktanya. Saudara sedang ditipu. Ketika ada seorang pastor, dia menggaungkan tentang persepuluhan dan dia menceritakan bagaimana dia mengalami berkat luar biasa. Saya berani bilang bahwa ada begitu banyak khotbah itu sebenarnya manipulasi. Ketika ditelusuri keuangannya pastor-pastor, ternyata mereka punya banyak utang. Mereka punya banyak pinjaman. Karena gaya hidup yang begitu hedon ya, yang membuat mereka akhirnya ketika kekurangan uang, mereka terpaksa harus memberitakan firman di mana 80-90%-nya bicara soal persepuluhan atau menabur atau memberi ke gereja sebanyak-banyaknya. Yang paling bikin saya shock ialah baru beberapa hari ini ada sebuah video seorang anak pastor yang terkenal kalibernya nasional, yang tadi saya sebutkan di awal. Anaknya ya, kali ini anaknya berbicara di atas mimbar dan berkata, Tuhan bicara kepada saya bahwa jemaat harus menuliskan nominal di kertas dan harus memberi yang terbaik karena ini suara Tuhan, dia katakan. Lalu setelah nominalnya ditulis, jangan diperlihatkan. Kalau ada yang nulis di HP, jangan diperlihatkan. Lalu angkat tangan memegang kertas itu atau HP itu, lalu mulai memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Dan pastor ini mungkin menjanjikan sesuatu bahwa Tuhan akan mengembalikan berkat dan lain sebagainya. Ini Tuhan yang bicara, dia menggunakan atau mengatasnamakan Tuhan dengan tujuan merampok jemaat. Saya pikir gak ada contoh di dalam Alkitab yang seperti itu. Itu mengerikan sekali, saudaraku. Dan saya tidak pernah ingin jemaat Tuhan dibodohi oleh pastor-pastor macam ini. Inilah yang namanya pastor-pastor yang sebenarnya belum matang pada waktunya. Mereka dibesarkan dengan kenyamanan, dengan kekayaan, dengan ketenaran. Tapi mereka tidak menjalani penderitaan. Seandainya saya ini seorang pastor ya, saya punya anak. Kalau engkau betul-betul pengen jadi pastor, saya akan suruh dia masuk ke pedalaman sana. Kamu bangun pelayananmu di desa atau di kecamatan atau di kabupaten lah paling tidak. Nah, saya melihat apakah kamu memang terpanggil untuk melayani Tuhan. Kalau cuma sekedar khotbah, saya pun bisa. Nggak usah anak pastor ini, biar saya lebih bagus kayaknya daripada dia yang khotbah. Hanya karena bapaknya kaya, diberkati dan terkenal. Jadi bisa seenaknya ngomong mengatasnamakan Tuhan untuk merampok jemaat. Bagi saya itu suatu hal yang miris, saudaraku. Kita kembali kepada persepuluhan ya. Konsep persepuluhan itu sebenarnya di Alkitab itu sudah pernah saya sampaikan. Bukanlah 10% seperti yang diyakini oleh kebanyakan dari kita. Kita kembali kepada konsep asli dari persepuluhan dalam hukum Taurat itu bicara 3 macam persepuluhan. Yang pertama rison, itu adalah persembahan persepuluhan bagi orang Lewi. Seperti yang kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 5 tadi ya. Orang Lewi itu menerima persepuluhan, dan persepuluhan ini namanya persepuluhan rison atau ma'asyar rison. Yang kedua tuh ma'asyar sheni. Dan yang ketiga persepuluhan bagi orang-orang miskin yang namanya ma'asyar ani. Nah, ketiga persepuluhan itu diberikan bukanlah setiap bulan sekali, tetapi pada tahun-tahun tertentu. Ya. Dan yang kemudian yang menjadi konteksnya di sini ialah pusat daripada persepuluhan itu adalah di Israel. Dan yang menerima itu adalah imam Lewi, keturunan Lewi, saudara ya. Dan itu harus segala sesuatu itu harus yang tumbuh di Israel sebagai tanah suci ya pada masa itu. Ya, segala hal yang tumbuh itu di Israel yang boleh atau wajib dipersepuluhkan. Kalau saya dan saudara itu bukanlah orang Lewi, kita ini orang-orang Goyim, orang-orang non-Israel. Dan hukum Taurat pun sudah digenapi oleh Yesus, sekaligus diabolisi, dibatalkan. Jadi hukum Taurat itu tidak berlaku lagi hari ini. Itu sebabnya ada istilah perjanjian lama, perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, dan perjanjian baru, perjanjian Tuhan dengan umatnya, yang ditandai dengan kematian pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Perjanjian yang pertama
perjanjian kepada keluarga, kepada satu bangsa saja. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Tetapi perjanjian yang kedua, itu seluruh dunia Tuhan selamatkan oleh pengorbanannya. Nah, saudaraku, di dalam perjanjian yang kedua, perjanjian baru ini, maka bukan lagi hukum Taurat yang berlaku, tetapi kasih anugerah Tuhan, kasih karunia. Coba saudara bertanya, kenapa pusat peribadatan orang Israel, yakni Bait Suci, itu sudah runtuh sama sekali. Sudah hancur lebur dan cuma tersisa sedikit saja dari puing-puingnya, kejayaannya. Karena ini menandai berakhirnya era perjanjian lama dan tidak lagi berlakunya hukum Taurat. Sebuah persembahan persepuluhan itu akan dikatakan sah apabila itu dibawa ke rumah Tuhan. Ya, maksudnya rumah perbendaharaan itu seperti gudang makanannya yang ada di Bait Suci, saudaranya. Jadi kalau tidak ada Bait Suci, maka tidak ada persepuluhan, tidak ada orang Lewi. Saudara bilang, jangan mengklaim diri saudara orang Lewi. Kalau saudara orang Indonesia, saudara bukan orang Lewi. Jangan mengklaim diri bahwa, oh saya ini adalah orang Lewi karena saya adalah pastor imam. Kami adalah imam keturunan Lewi. Tidak, secara rohani, tidak bisa. Kalau saudara menggunakan istilah itu, maka saya akan mengambil istilah di dalam Ibrani bahwa kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Artinya apa? Kita semua ini imam, kita semua ini adalah orang Lewi. Maka jangan bilang bahwa pastor atau gembala saja yang Lewi. Semua kita ada orang Lewi. Kalau gembala pastor bisa dapat persepuluhan, saya juga bisa dapat persepuluhan. Kalau mengimani ayat yang seperti itu, saudara ya. Tidak seperti itu. Persepuluhan itu sudah tidak lagi berlaku. Yang berlaku hari ini itu apa? Pemberian, persembahan dengan tujuan untuk memberikan support atau dukungan bagi pelayanan, penginjilan, dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara ya. Jadi persepuluhan itu sudah jelas tidak ada lagi. Ya, karena sudah tidak sah, saudara bawa persepuluhan ke gereja itu sudah tidak sah. Persepuluhan itu harus dibawa ke Bait Suci kepada orang Lewi, kepada imam. Imam itu pun mendapatkan 10% dari 10% yang diterima oleh orang Lewi. Jadi jangan hanya mengambil secomot-comot ayat lalu membangun doktrin sendiri untuk kepentingan sendiri, karena rentannya khotbah tentang persepuluhan atau persembahan itu banyak sekali dimanipulasi oleh pastor-pastor dengan tujuan untuk, ya saudara tahulah, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Yesus sendiri berkata bahwa Tuhan di dalam hati kita itu cuma dua, Yesus atau Mamon. Ya, Mamon itu keuntungan, saudara ya. Jadi saudara mau level berapapun seorang pastor, dia bisa jatuh ketika dia melihat uang. Hati-hati, dia bisa jatuh ketika ia melihat Mamon atau keuntungan. Makanya bisa sampai ada pastor yang mengatasnamakan mendengar suara Tuhan tadi sambil menyuruh jemaatnya menulis nominal uang. Wah, itu sudah parah sekali, saudaraku, bagi saya. Ya, belum lagi buah sulung. Buah sulung itu juga penipuan bagi saya. Buah sulung itu malah penipuan. Ya, silakan saudara cek dan recheck dan cross check di Alkitab saudara. Perjanjian baru itu tidak pernah membahas sama sekali mengenai persepuluhan dan penekanan di dalamnya buah sulung dan sebagainya. Itu cuma doktrin yang dibangun oleh pastor atau pendeta Anda dengan tujuan untuk, ya sudah jelas lah tujuannya, untuk keuntungan diri sendiri atau golongannya. Saya memahami banyak hari ini pastor-pastor punya tujuan untuk membangun kerajaannya, membangun franchise gerejanya masing-masing, dengan membangun tempat ibadah yang besar, dan itu mencobai diri sendiri sebenarnya ya. Tempat ibadah besar, AC-nya banyak, kemudian juga fasilitas listriknya gede, kemudian juga segala macam apapun yang ada di tempat ibadah itu akan menjadi liabilitas yang luar biasa, saudara ya. Jadi setiap bulan beban yang ditanggung ke gereja, bayar listrik dan lain sebagainya, bayar pembicara, ini itu, bayar pengerja, bayar full timer, itu dihitung-hitung, saudaraku. Jadi sudah tidak usah heran lagi kalau misalnya kadang gereja bisa 80% mengkhotbahkan tentang persepuluhan atau persembahan-persembahan, karena memang gereja berjalannya ya tujuannya benefit atau profit. Kalau tidak nutup ya gereja akan tutup, dan akhirnya
Ya, saudaraku, ini suatu hal yang miris lah. Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Jadi kalau saudara mau tetap membayar persepuluhan, ya silahkan. Ketika saudara melakukan itu dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara yang sudah mengerti kebenaran, saya mau kasih tahu. Pastikan orang di rumahmu itu terpelihara. Ketika kau mau membayar persepuluhan, apakah keuangan rumah tanggamu cukup? Apakah sekolah anakmu cukup? Apakah jajan anakmu cukup? Apakah ketika ia sakit ada uang darurat untuk berobat? Apakah segala sesuatu itu sudah dipastikan membuat bahagia seisi rumahmu? Karena Tuhan lebih peduli itu daripada persepuluhan. Jangan selalu berpikir bahwa yang penting bayar harga menderita bagi Tuhan. Gak kayak gitu. Itu semua adalah bahasa-bahasa bersayap penipuan dari pendeta. Yesus saja memarahi. Sampai ke adas. Bumbu-bumbu dapur pun dipersepuluhkan pada zamannya Yesus. Betapa kejamnya persepuluhan diterapkan di masa itu. Yesus marah pada waktu itu. Ya, yang terutama engkau abaikan kasih dan belas kasihan. Kata firman Tuhan. Ya, kasih dan belas kasihan itu artinya apa? Saudara rela membuat jemaatmu menderita. Tetapi engkau menikmati semua persembahan itu untuk dirimu sendiri. Pendeta bisa seenaknya khotbah di mimbar dengan berkata, "Wow, saya baru pulang dari jalan-jalan di Eropa dari 9 negara kemarin. Saya ikut festival bunga tulip di Belanda. Saya keliling untuk melihat aurora borealis di mana itu, di wilayah mana. Waduh, saya jalan-jalan ke Perancis berfoto di Menara Eiffel. Semua itu berkat Tuhan, saudaraku." Tetapi khotbahmu persepuluhan terus berkat Tuhan. Kamu mengancam jemaat dengan belalang pelompat. Jemaatmu masuk rumah sakit tidak bisa bayar. Pendeta tutup mata. Yang penting dia khotbah tentang jalan-jalan diberkati luar biasa, pakai pakaian mahal. Di mana belas kasihanmu di sini? Kalau ada Yesus hari ini, mungkin dia akan banting kotak persepuluhan, saudara, atau mimbar, saudara. Mungkin dia akan tempeleng pendeta-pendeta yang berkata, "Tuhan bicara kepada saya, tulislah nominal di kertas." Jahat sekali, saudaraku ya. Saya tidak ingin khotbah tentang persepuluhan itu dimanipulasi. Karena jelas sudah tidak ada bait suci, sudah tidak ada keimaman Lewi lagi secara jasmani. Maka sudah berhenti, tidak ada lagi hukum Taurat yang berlaku, termasuk di dalamnya hukum persembahan persepuluhan. Sudah tidak berlaku. Kalau saudara mau menopang pelayanan gereja, silahkan. Karena memang gereja butuh bayar listrik. Pendetamu tidak bekerja dan mereka fokus untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara berikan persembahan yang patut mereka terima. Tapi pendeta jangan memanipulasi jemaat. Kalau engkau memang murni melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, maka bersikaplah seperti Paulus. Paulus sampai menjadi tent maker, pembuat tenda untuk mencukupkan pelayanannya. Ya, dia tidak ingin menjadi batu sandungan. Walaupun dia berkata, "Aku sebenarnya berhak untuk mendapatkan persembahan dari jemaat, tapi aku tidak menggunakan hak itu sebagai seorang pemberita Injil." Saudara, tidak ada salahnya pastor sambil bekerja, silahkan. Hari ini, saudara ya. Selama itu tidak mengganggu fokusmu untuk memberitakan Injil. Tapi kalau misalnya engkau merasa bahwa segalanya cukup, ya, lebih baik daripada mencobai diri sendiri, saya sarankan pastor-pastor kalau sudah dapat uang banyak, misalnya persepuluhan jemaatmu, katakanlah persembahan jemaatmu banyak, supaya engkau jangan dicobai oleh mamon itu, lebih baik mulai data jemaatmu, mana yang di bawah namanya standar, di bawah standar masih di bawah garis kemiskinannya. Saudara data jemaatmu, saudara berikan bantuan. Kalau ada anak yang mau sekolah, sekolahkan mereka. Dengan cara seperti itu, engkau akan luput daripada mamon. Karena mamon itu akan menggoda, mamona ini, si keuntungan ini akan menggoda saudara. Makanya banyak pastor-pastor yang kaya, itu seperti Imam Eli yang badannya gemuk, yang duduk ketawa-ketawa sambil berkhotbah dan membanggakan dirinya. Karena dia punya banyak jemaat, dia punya sudah terkenal, dan dia bisa seenaknya ngomong. Saya berdoa supaya saudara tidak menjadi pastor seperti itu. Bagi saya, pastor yang sejati ialah
Mereka yang rela bekerja di ladang Tuhan. Ya, dan mereka yang memiliki kerinduan. Sekalipun mereka mungkin dapatnya tuh pas-pasan, tetapi mereka bahagia. Orang-orang seperti inilah yang patut disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi bagi saya juga celakalah jemaat kalau ngelihat pendetamu kekurangan. Pendetamu naik motor butut, pendetamu tidak bisa bayar pajak motor, pendetamu tidak punya kendaraan minimal sepeda motor yang bagus yang untuk dia bisa berkunjung ke rumah jemaat. Atau zaman sekarang realistis kalau pendeta juga bisa punya mobil karena dia juga punya keluarga. Why not seperti itu? Hormati pendetamu, ya. Tetapi pendeta-pendeta ingat fokusmu juga. Semuanya baik jemaat maupun pendeta sama-sama salah ketika tidak melihat kebenaran firman Tuhan dari sisi yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan meneguhkan, menguatkan setiap kami agar kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan itu dari sisi yang sejati Tuhan. Jauhkan kami dari memanipulasi ayat untuk keuntungan pribadi kami, bahkan menggunakan nama Tuhan, bahkan berkata oleh karena Tuhan berbicara. Jauhkanlah dari hati kami mencari-cari keuntungan dengan cara-cara seperti itu, karena suatu saat kelak kami akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tinggal tetap di dalam setiap hati kami, menjadi berkat dan membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman dan kedewasaan yang penuh. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.